Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinovita Sari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, NIM P300-200-200, Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang UMKM di masa pandemi. Usaha mikro kecil dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan layanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan mewujudkan stabilitas nasional. Namun, pada masa pandemi seperti ini, para pelaku UMKM banyak yang merasa down dan sedih dikarenakan penurunan penjualan yang drastis, kurangnya permodalan, distribusi terhambat, kesulitan bahan baku, dan produksi menurun. Pembatasan sosial menyebabkan cara pemasaran konvensional menjadi tidak efektif, sehingga membuat para pedagang yang tidak bergerak di media online sangatlah berpengaruh terhadap pendapatan. Nah, dari sisi mental mengenai masalah ini, dari hal yang saya analisis, hal ini menyebabkan mental down dan stuck bagi para pelaku UMKM. Bagaimana agar bisa tetap berjalan usahanya di masa pandemi seperti sekarang ini? Dalam hal ini, saya selaraskan dengan Pancasila, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam hal ini, pengimplementasiannya yaitu menghargai perasaan satu sama lain dengan menjaga hak dan kewajiban sesama manusia. Mengenai masalah ini, pemerintah juga berupaya mengambil tindakan membantu dengan mengalokasikan anggaran dari pemerintah sebesar 123 triliun untuk dampak stimulus kepada UMKM, yang kontribusinya 60% terhadap produk domestik bruto. Kementerian Ketenagakerjaan juga berupaya melakukan pemulihan di sektor UMKM, sehingga dapat menahan laju pemutusan hubungan kerja. Di lain sisi, pemerintah juga telah melakukan upaya pemulihan keberlangsungan UMKM, yaitu dengan strategi yang dilakukan yaitu pemberian stimulus kepada UMKM dan koperasi, bantuan langsung tunai atau biasa disebut BLT kepada pelaku UMKM. Selanjutnya, yang dilakukan juga yang lain adalah restrukturisasi dan subsidi suku bunga kredit usaha mikro dan restrukturisasi kredit untuk koperasi melalui lembaga penyalur dana bergulir. Ada juga upaya melalui program belanja di warung tetangga, relaksasi pajak, program kartu prakerja, dan lainnya. Hal ini dilakukan agar mendorong atau memulihkan laju permodalan bagi para pelaku UMKM. Menurut saya, dengan stimulus BLT, sedikit banyak dari analisis yang saya dapatkan cukup membantu permodalan bagi para pelaku UMKM di lingkungan saya. Walau hal tersebut belum langsung membuat pendapatan pulih seperti sebelumnya. Pada dasarnya memang tidak ada yang mau adanya COVID-19 ini, namun hal ini membuat krisis seperti sekarang. Namun apapun yang terjadi, kita harus tetap hadapi dengan sebaik mungkin. Dari pihak pemerintah juga sudah berupaya sebaik mungkin. Menurut saya, setelah saya analisis dalam masa pandemi seperti ini, menjadi tantangan besar bagi para pebisnis. Dalam sisi penurunan pendapatan memang membuat sebagian banyak pelaku UMKM down. Namun, dalam hal ini jika disikapi dengan bijak, bisa menjadi peluang besar. Sebagai para pebisnis harus mempunyai pola pikir yang berbeda dan juga harus mempunyai kemampuan melihat market yang tepat, serta cara marketing yang lebih inovatif, dan juga perpindahan para pedagang offline menjadi beralih ke perdagangan elektronik atau online. Menurut saya,
itu malah bisa menjadi lompatan yang bagus jika mayoritas pelaku UMKM melakukan hal itu. Dari hasil analisis saya mengenai mental seorang pengusaha adalah hal yang paling dasar, harus dibangun dengan kokoh dan kuat, seperti berani mengambil resiko dan juga pantang menyerah, inovatif, dan konsisten, dan juga kreatif. Dengan adanya pandemi seperti ini membuat sadar yang tadinya kita tidak sadar, jadi dipaksa untuk sadar akan adanya perubahan yang sangatlah penting saat keadaan seperti ini. Jadi kesimpulan dari saya adalah menyikapi COVID-19 ini agar perekonomian tetap berjalan di kalangan para pelaku UMKM harus tetap bangkit dan membuat perubahan yang lebih inovatif tentang strategi pemasaran, dan juga harus pintar membaca kebutuhan market yang tepat, serta juga harus beralih ke penjualan online karena dilihat lebih efektif dan keadaannya seperti ini lebih efektif sesuai pengimplementasian Pancasila sila kedua, yaitu menghargai perasaan satu sama lain dengan menjaga hak dan kewajiban sesama manusia. Dari pihak pemerintah juga sudah membantu sebaik mungkin, mulai dari laju permodalan dan lain-lain. Jadi untuk para pelaku UMKM harus tetap beresolusi agar tetap berjalan baik usahanya. Terakhir, harapan saya semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa hidup kembali normal seperti biasanya dan melakukan aktivitas seperti biasanya, dan juga semoga ekonomi negara kita juga cepat pulih membaik. Sekian podcast dari saya untuk proyek warga negara ini mengenai permasalahan UMKM di masa pandemi. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.